Sekarang kita akan mulai dari project based learning terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari namanya saja gitu ya, project atau proyek ya dalam bahasa Indonesia. Berarti yang kita ketahui adalah PJBL itu sendiri itu adalah pembelajaran berbasis proyek, sudah pasti ya. Di mana metode pembelajaran ini menggunakan apa? Dia di sini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, bagaimana peran peserta didik tersebut di dalam kelas atau di dalam pembelajaran PJBL itu? Jadi, anak-anak itu, Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini, itu diberikan kesempatan untuk bisa bereksplorasi, kemudian melakukan investigasi gitu ya, yang tidak hanya sekedar kalau misal apa ya, bertanya sekedar ala kadarnya tidak, tapi dia akan melakukan investasi mendalam sehingga dia bisa memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu proyek tertentu atau membuat produk tertentu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan apa namanya? Secara bermakna gitu. Karena dia siswa itu tadi mengalami sendiri, eksplorasi sendiri, investigasi sendiri, sehingga apa yang dia dapatkan itu benar-benar bermakna gitu untuk dia. Dan biasanya proyek ini dilakukan secara kolaboratif, seperti itu. Nah, selanjutnya, karakteristik utama dari PJBL itu apa sih, Bu? Gitu. Yang saya tulis ini ada 5. Yang pertama itu adalah di mana topik proyek itu menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Jadi bagaimana, apakah di dalam pembelajaran itu tadi, topiknya itu tadi, itu kalau misal kita itu dalam pembelajaran biasa gitu kan ada materi nih ya. Nah, kalau di dalam PJBL itu berarti ada proyek itu sendiri. Jadi proyeknya itulah yang kemudian harus diangkat untuk bisa menjadi topik utama dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, fokusnya pada masalah. Jadi ada masalah, kemudian yang masalah tadi itu akan diselesaikan gitu oleh siswa melalui proyek seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa itu bisa membangun pengetahuannya secara mandiri melalui kegiatan investigasi tadi. Jadi dia melakukan suatu investigasi yang secara mendalam untuk bisa mendapatkan informasi-informasi, mengumpulkan informasi, kemudian apa namanya, mensintesa gitu ya, dan kemudian bisa memecahkan permasalahan itu. Kemudian berpusat pada siswa karena memang pada apa namanya, karakteristik utamanya itu si PBL ini tuh termasuk dalam konstruktivisme gitu ya. Jadi berpusat kepada siswa dan siswa di sini sebagai problem solver. Di mana PJBL itu lebih mengutamakan ini, ada beberapa hal. Kemandiriannya anak, pilihan si anak, kemudian waktu kerja atau waktu yang dibutuhkan gitu ya. Itu enggak, istilahnya gini, kalau misal kita ngasih tugas ke anak-anak, tugas biasa secara tradisional gitu ya. Dikasih tugas hari ini, hari Jumat katakan. Hari Senin dikumpulkan. Nah, dalam waktu yang singkat dan kemudian istilahnya nggak fleksibel gitu ya. Nah, kalau proyek itu bisa jadi, walaupun tetap mungkin ada deadline gitu ya, tapi tetap siswa bisa jadi nanti akan spending much time gitu. Jadi kayak dia bakalan minta spare time juga mungkin ke gurunya karena ini belum selesai nih Bu, investigasiku seperti itu. Kemudian tanggung jawab juga. Karena apa? Karena siswa itu sudah memulai sesuatu, membuat proyek, kalau nggak diselesaikan ya sudah selesai gitu. Maksudnya istilahnya dia nggak akan mendapatkan apa-apa gitu karena memang belum selesai. Sehingga siswa dari PJBL itu dia akan berusaha dan belajar bagaimana caranya bertanggung jawab atas apa yang sudah dia mulai. Kemudian yang terakhir itu adalah fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan situasi sebenarnya. Jadi benar-benar contextual learning. Beda. Jadi ada 4 Bapak Ibu sekalian yang mirip-mirip sebenarnya. Yang pertama itu ada discovery learning, ada inquiry learning, kemudian project based learning, sama problem based learning tadi yang kita akan bahas ya. Jadi empat model pembelajaran itu mirip ya, cuman bedanya itu ada di beberapa titik. Salah satunya itu adalah apakah si pembelajaran itu menyajikan pembelajaran atau konteks sesungguhnya
atau yang dibuat-buat gitu. Kayak misal discovery learning, itu kan kita sebagai seorang guru merancang pembelajaran itu bukan pada karena istilahnya gini, karena kita belum tahu juga gitu ya. Terus kita bikin pembelajaran enggak, tapi di discovery learning itu si guru itu merekayasa. Jadi merekayasa masalah yang kemudian sebenarnya guru udah tahu nih gitu. Cuman karena pengen anak-anak discover gitu ya, menemukan kembali gitu, maka guru itu membuat sebuah pembelajaran itu begitu. Sehingga bedanya ada di situ. Nah, sekarang kita membahas tentang problem solving. PBL itu adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Mirip nggak sih sama PJBL? Mirip ya? Oke, nanti kita akan lihat di mana perbedaannya gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah sekaligus untuk mengembangkan kemampuan membangun pengetahuan diri sendiri gitu ya. Jadi karena sudah berpikir kritis, kemudian dia sudah bisa memecahkan masalah, maka dia juga nantinya akan bisa membangun pengetahuannya gitu, karena sudah terlibat langsung nih dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya yang pertama, merupakan aktivitas pembelajaran yang tidak hanya sekedar mengharapkan siswa itu mendengarkan, nyatet gitu ya kayak tadi, ataupun menghafal gitu. Tapi harus aktif berpikir nih anak-anak gitu. Jadi ada aktivitasnya gitu ya. Kemudian dia melakukan pemikiran yang kritis, dia berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Kemudian dia bisa mencari atau mengolah data yang ada dan kemudian dia bisa mensintesis kemudian menyimpulkan. Itu dari PBL. Kemudian aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, PBM ini menempatkan PBL. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini tadi bahasa Indonesia PBM itu pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Kalau PBL itu problem based learning. Jadi sebenarnya sama aja sih. PBM itu menempatkan masalah sebagai fokus pembelajarannya gitu. Tanpa melihat masalah tidak mungkin menjadi proses pembelajaran. Jadi ada masalah, kemudian siswa bisa menyelesaikan gitu. Jadi tapi lebih kalau PBL itu nanti lebih ke sekedar misal ide ataupun berhenti di tulisan. Seperti itu biasanya. Kemudian pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah gitu ya. Next. Langkah-langkahnya kalau tadi PJBL itu sampai 6, di sini sampai 5. Yang pertama, orientasi terhadap masalah, mirip ya. Kemudian organisasi peserta didik untuk belajar, jadi mengatur siswa. Kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Sama kalau tadi di monitoring ya. Kalau yang ketiga tadi di PJBL itu adalah jadwal. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya si anak gitu, atau mungkin hasil ide-idenya gitu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses. Jadi dari apa yang sudah diselesaikan oleh anak itu guru bisa melakukan evaluasi gitu ya, atau dianalisis bersama teman-temannya di dalam kelas itu. Apakah ini sudah tepat? Kayaknya kurang begini deh gitu penyelesaian masalahnya.